Lalu apa hasil pertemuan antara partai koalisi pendukung Baca Pres dan Bacawa Pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar? Hari ini kita sudah terhubung dengan rekan Andromeda Ariza langsung dari Nasdem Tower. Andro, jadi apa yang bisa Anda highlight dalam pertemuan antara Nasdem dan juga PKB hari ini? Ya, Vera dan juga pemirsa, tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar ini sudah hadir di Nasdem Tower ini didampingi oleh sejumlah jajaran dan juga disambut oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Nasdem, Ahmad Ali. Tadi kalau disampaikan oleh Caimin atau Muhaimin Iskandar, memang hari ini adalah untuk memperkuat silaturahmi dan juga untuk menjelang dari pemilu di tahun 2024. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa terkait dengan pertemuan di hari ini yang tadi sudah berlangsung dan saat ini juga memang masih berlangsung di Nasdem Tower. Saat ini sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum dari Partai Nasdem, Ahmad Ali. Halo, selamat sore Bang Ali. Selamat sore. Bang Ali, untuk pertemuan di hari ini masih berlangsung di atas. Apa saja sih Bang yang dibahas atau yang diutamakan antara Partai PKB dan juga Partai Nasdem pada hari ini? Jadi pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan kemarin di Jawa Timur antara Mas Anies dan Caimin. Nah, setelah pasangan ini dideklarasikan, maka menjadi keharusan menurut partai pengusung koalisi untuk menyegerakan melakukan pertemuan, melakukan konsolidasi internal untuk mempersiapkan langkah-langkah politik, langkah-langkah konsolidasi yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah dideklarasikan kemarin. Sedianya hari ini pertemuan ini diikuti oleh 3 partai. Tadi termasuk PKS sampai tadi terkonfirmasi Sekjen akan hadir bersama-sama kita di sini. Cuman ada sesuatu dan lain hal yang kemudian belum berkesempatan untuk bersama-sama teman-teman bergabung di sini. Apakah pertemuan di hari ini antara Nasdem dan juga PKB akan membahas juga dengan strategi-strategi pemenangan ataupun juga akan membentuk tim khusus untuk menjelang di pemilu 2024 nanti, Bang Ali? Tim itu adalah satu keharusan untuk melakukan organisasi pemenangan. Jadi pertemuan hari ini belum spesifik membicarakan tentang tim pemenangan karena kami masih menunggu teman-teman PKS sehingga nanti tim ini dibentuk secara bersama-sama. Nah, supaya terjadi kekompakan dalam hal kerja pemenangan nanti. Tentunya kita akan membentuk tim dan memberikan penugasan masing-masing berdasarkan basis tiap-tiap partai sehingga nanti kita lebih fokus dalam melakukan pemenangan. Apakah ada strategi-strategi baru ini kalau kita melihat untuk meningkatkan elektabilitas antara Anies dengan Caimin, Bang Ali? Apakah ada strategi-strategi khusus begitu dari Partai Nasdem untuk meningkatkan elektabilitas yang sejauh ini kalau kita melihat dari beberapa lembaga survei untuk Anies ini masih berada di posisi ketiga begitu? Secara khusus pastilah ada. Karena sesuatu cita-cita yang mau dimenangkan maka harus dikerjakan melalui strategi yang pas. Nah, kalau ditanya apa strategi khusus yang akan digunakan untuk memenangkan Mas Anies, pastilah itu sesuatu hal yang menjadi rahasia tim yang tidak mungkin akan dibicarakan ke publik. Tapi bahwa kalau kemudian kita mau ingin Mas Anies menjadi presiden di 2024, maka koalisi bersepakat memperbanyak bertemu dengan masyarakat, memperbanyak menyampaikan gagasan kepada masyarakat, memperbanyak menyapa masyarakat. Sekaligus dengan bergabungnya PKB dan Caimin, ini kalau kata ketum kemarin bahwa ini ibarat botol dan tutupnya saling melengkapi. Bahwa kalau kita mengikuti rilis dari beberapa lembaga survei selama ini, ada 2 wilayah yang kemudian Mas Anies belum mendapatkan dukungan secara maksimal.
Nah, dua wilayah itu ya kita sebutkan katakanlah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, di sana ada permasalahan-permasalahan yang memang harus dikerjakan secara bersama-sama. Di sana membutuhkan PKB untuk bisa menjelaskan tentang positioning Mas Anies. Oke, jadi dengan kedatangan PKB di hari ini juga ini supaya menguatkan untuk di Jawa Timur juga yang saat ini untuk suara Jawa Timur ini untuk Anies Baswedan masih lemah begitu, Bang Ali. Iya, karena gini, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan menjadi battleground pertarungan. Tidak ada pemenang presiden kalau kemudian tidak memenangkan Jawa Timur. Kita ingat Pilpres 2019 kemarin, Pak Jokowi kalah di beberapa tempat dibandingkan Pak Prabowo, tapi kemudian ketika dia memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah secara optimal, kemudian hasil akhirnya dimenangkan oleh Pak Jokowi. Karena kenapa? Ya ini nggak salah karena dua wilayah ini memiliki penduduk yang cukup signifikan. Hampir seperempat penduduk Indonesia ada di dua provinsi ini. Nah tentunya siapapun yang ingin memenangkan Pilpres, maka wilayah-wilayah kunci ini harus dikuasai. Nah begitupun Nasdem dengan PKB dan insya Allah dengan PKS akan merumuskan strategi itu secara pas. Dan akan dibahas di hari ini. Gitu. Hari ini kita masih membicarakan secara kerangka dan lebih banyak berbicara bersilaturahmi dan kemudian berbicara secara umum karena kita masih menunggu PKS secara keseluruhannya. Terima kasih Bang Ali, selamat melanjutkan lagi untuk perbincangan di hari ini. Dan Vera juga pemirsa untuk dari silaturahmi dan juga rapat koordinasi untuk di hari ini antara Partai Nasdem dan juga bersama dengan PKB ini masih berlangsung di Nasdem Tower. Dan untuk dari bakal calon wakil presiden dari PKB sendiri, Caimin ini sudah meninggalkan tadi membuka secara khusus di lantai 15 Nasdem Tower. Vera. Baik, terima kasih Andromeda Rizal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.